kasihan ya. Ini real cerita, saya nggak mengada-ngada ya, karena dari teman-teman saya itu banyak banget yang korban dari DCT. Teman deket saya sendiri gitu loh, dari pekerjaan ya. Bahkan dijanjikan gini, udah kamu mending resign saja, saya tanggung kalau kamu misalnya nanti itu hidup kamu susah atau investasi ini bermasalah, saya tanggung hidup kamu, tenang saja. Saya bilang ya bagus, keren lah. Dan ceritanya lagi tuh dari teman saya itu juga banyak itu rungkat itu ratusan juta ya. Ada juga yang jual mobil, jual rumah, bahkan ada juga yang mungkin rumah tangganya itu sampai bercerai gitu ya. Ya karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Milenialis. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan ya untuk kita semua ya, sahabat cryptocurrency di seluruh Nusantara ya. Dan kali ini saya mau speak up ya, mau sharing juga cerita terkait token DCT, Degree Crypto Token. Wow, dulu itu saya kenal itu 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, saya lupa itu. Memang luar biasa itu beritanya, itu bukan cuma berita ya, tetapi asli nyata itu di lingkungan kerja, di lingkungan perumahan itu DCT itu luar biasa. Dan yang saya itu menarik dan sebenarnya tersenyum juga ketawa-ketawa sih mendengar teman-teman cerita terkait DCT ya. Ya mungkin namanya juga pemula ya, cerita sana sini itu. Oh si ini si A, si Abdul jadi beli ini, beli mobil baru, terus beli bikin ruko ya, beli motor baru. Anjir, itu luar biasa itu. Itu memang menjadi sebuah apa ya, menjadi FOMO teman-teman. Dan yang saya prihatin pada saat itu, rata-rata itu orang yang benar-benar itu tidak paham tentang investasi cryptocurrency. Ada yang ustadz, ada yang karyawan biasa, ada yang nggak tahu sama sekali tentang kripto. Ada profesinya juga bermacam-macam ya. Ada yang katanya kiai ada loh, polisi ada loh, karyawan juga banyak loh, pengusaha juga ada loh. Itu udah pada kaya loh dari DCT. Itu yang paling jadi slogan yang paling keren itu salam satu tambang ya, 7 hari gajian. Anjir, memang luar biasa lah. Pas waktu itu DCT itu menurut saya itu fenomena kripto di Indonesia yang paling bener-bener meledak. Itu sampai ke kampung-kampung ya, ke daerah-daerah. Dan saya herannya lagi, tapi yang membawakan itu kayak menggunakan sistem MLM ya. Saya juga heran kenapa kok kayak seolah-olah ada leadernya gitu loh untuk mencari investor itu. Jadi saya juga bingung, ini kripto atau bisnis MLM gitu kan. Itu aduh, menurut saya pun diajak itu cuma senyum-senyum aja. Oh, saya bilang ya bagus, keren lah. Dan ceritanya lagi tuh dari teman saya itu juga banyak itu rungkat itu ratusan juta ya. Ada juga yang jual mobil, jual rumah, bahkan ada juga yang mungkin rumah tangganya itu sampai bercerai gitu ya. Ya karena itu faktor masalah ekonomi ya, karena udah rungkat ya. Dia namanya nafsu ya, FOMO. 7 hari ini gajian, sebulan ini gajian, udah beli ini beli itu, malah jadinya all in, masuk asetnya semua, masuk DCT. Dan akhirnya harga junam ya, dari dulu itu pernah katanya itu 8 juta. Anjir, 8 juta sekarang 129.000. Aduh, kalau misalnya memang itu uang panas, uang ngutang dari sana sini, apalagi nggak ada ke bank, itu aduh sungguh miris dan kasihan ya.
Ini real cerita, saya nggak mengada-ngada ya, karena dari teman-teman saya itu banyak banget yang korban dari DCT. Teman deket saya sendiri gitu loh, dari pekerjaan ya, bahkan dijanjikan gini, udah kamu mending resign saja, saya tanggung kalau kamu misalnya nanti itu hidup kamu susah atau investasi ini bermasalah, saya tanggung hidup kamu, tenang saja, ambil JHT kamu lalu buat beli DCT. Anjir, itu menurut saya ngeri banget. Ada juga yang dia pegawai apa ya, BUMN, ada juga itu, dia itu sampai keluar, katanya jabatannya udah lumayan tinggi, dia sampai keluar di rumah itu cuma sarungan aja udah gajian, salam satu tambang katanya, pokoknya udah kayak sultan aja di perumahan itu, luar biasa. Dan ternyata ya, padahal mereka itu nggak tahu investasi kripto itu high return apa ya, intinya itu investasi yang sangat fluktuatif ya, gampang cepet kaya dan juga gampang cepet bangkrut ya. Ya, itu sedikit cerita. Bahkan sampai sekarang pun itu saya lihat di forum itu, aduh, kadang saya ya ketawa takut dosa ya, kasihan juga ya. Itu kapan gitu devnya itu bisa ngembalikan lagi harga ke ATH ke semula, karena ya nggak tahu itu uang, mungkin ya uang memang bener-bener uang aset mereka yang tadinya real aset, misal kayak emas batangan, terus tanah ya, mungkin kendaraan. Memang banyak temen itu dia itu iming-imingnya, padahal mobil udah lunas ya, dulu itu ngangsur ya kredit, suruh jual nanti itu setengahnya itu buat investasi beli DCT gitu ya, nanti hasil nambangnya itu buat ngangsur itu mobil. Memang keren sih hitung-hitungannya, itu masuk banget. Tetapi ya siapa nyana ya, siapa sih nyana sih kalau misalnya ternyata salam satu tambang itu sudah nggak apa ya, nggak segurih dulu gitu loh. Bahkan sekarang itu nambang di DCT itu udah nggak ketemu hitung-hitungannya gitu ya. Memang ya yaitu karena kurang begitu paham apa yang mereka lakukan. Sebenarnya itu apa yang mereka beli DCT itu apa, taunya itu si ini itu udah sukses dari DCT, si itu sudah sukses udah beli ini, beli sawah, beli mobil sport dari DCT. Sekarang udah nggak perlu kerja, udah duduk manis sambil ngopi, udah gajian. Sekarang nggak perlu kerja susah-susah ya. Nah itu dari mulut-mulut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya ya terjadilah rungkat berjamaah dari kasus DCT ini. Sebelumnya sudah ada itu yang dari anggota dewan itu yang bikin kripto, dan sampai sekarang itu ya udah terjun aja bebas, udah konsolidasi aja di bawah, nggak naik-naik. Itu siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya ya saya nggak menganggap DCT itu penipuan, scam, enggak juga. Namanya kripto memang seperti ini. Kita juga nggak tahu kalau misalnya DCT nanti itu bisa kembali lagi ke ATH ke 8 juta, bahkan ke 20 juta atau 50 juta. Itu tidak ada yang tahu, namanya investasi di cryptocurrency ya. Jadi buat teman-teman pemula, sebelum melangkah untuk investasi di cryptocurrency, sebaiknya teman-teman pelajarin dulu koinnya itu fundamentalnya apa, projectnya apa, roadmapnya apa gitu. Dulu itu harganya berapa, listing harga berapa, ATH-nya berapa, dan sekarang koreksinya berapa. Kita itu harus benar-benar jeli. Jangan sampai kita itu masuk ke market beli koin itu karena katanya si ini, katanya ini bagus, katanya ini memang benar-benar bagus, nanti bisa terbang tinggi atau bisa melipat gandakan uang teman-teman. Itu jangan sampai tergiur dari omongan orang lain. Kita beli aset itu karena ada alasan yang kuat mengapa saya beli. Karena apa? Udah nggak apa-apa. Menurut saya itu sah dan menurut saya itu keren kalau misalnya teman-teman itu masuk ke dunia cryptocurrency itu berdasarkan karena analisa riset pribadi
bahwa ini bagus proyeknya, yakin ini akan masa depannya itu bagus, nggak apa-apa, akumulasi aja terus seperti Bitcoin gitu ya. Kalau emang yakin dan percaya sama Bitcoin, akumulasi terus, dan ternyata dari dulu terjun itu sampai 15.000, kembali lagi sekarang siapa sangka bisa tembus ke 70.000, itu luar biasa. Memang cryptocurrency itu ya memang investasi yang resiko tinggi, cuan juga gampang, tapi kita nggak boleh serakah. Oke, itu aja sharing flow kali ini seputar DCT. Mengenal DCT itu dulu itu ya memang luar biasa, beritanya di lingkungan itu luar biasa, memang ya ngeri-ngeri sedap. Nantikan vlog-vlog menarik seputar dunia investasi, cryptocurrency, pengetahuan, pengalaman. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.